Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Wahid Wirawan. Di video pembelajaran hari ini kita akan belajar materi sistem komputer, yaitu hardware atau perangkat keras. Nah, sebelum kita masuk jauh, tahukah kalian apa itu komputer? Nah, kini komputer memiliki makna sebuah piranti elektronik yang dapat menerima data masukan, kemudian memproses data masukan tersebut, memproduksi keluaran, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage. Kemudian sistem komputer, apa itu sistem komputer? Nah, komputer berkembang menjadi sistem komputer yang merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Tentunya dibutuhkan brainware yang mengoperasikannya. Nah, brainware ini bisa operator atau pengguna komputer tersebut. Kemudian ada 3 komponen utama pada komputer. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, kemudian software perangkat lunak, ada brainware atau pengguna. Yang pertama yaitu adalah hardware atau perangkat keras. Perangkat keras adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Yang kedua yaitu adalah software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang atau tidak nampak. Yang ketiga yaitu adalah brainware atau pengguna. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware maupun software. Contohnya yaitu adalah operator, analisis, programmer, dan lain-lain. Nah, kemudian jenis-jenis hardware yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada input device atau perangkat masukan. Yang kedua ada process device, perangkat pemproses. Yang ketiga ada output device, perangkat keluaran. Yang keempat secondary storage device atau perangkat penyimpanan sekunder. Nah, keempat ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah input device atau alat masukan, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer. Contohnya ada mouse, ada keyboard, scanner, ada joystick, ada barcode reader. Ke semua alat perangkat keras ini yaitu termasuk input device atau alat masukan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah mouse atau tikus. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar.
komputer serta mengeksekusi perintah. Pengoperasian mouse dapat dengan beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu adalah tunjuk ke poin, kemudian ada klik kiri, kemudian ada klik kanan, ada klik kanan, kemudian ada seret atau drag. Tentunya untuk mouse kalian sudah tidak asing lagi untuk penggunaan mouse. Selanjutnya hardware yang kedua yaitu adalah keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer, memberikan perintah. Nah, karakter tersebut yaitu berupa huruf, angka, dan simbol. Keyboard konvensional memiliki beberapa kelompok tombol, yaitu yang pertama ada typewriter's key, yaitu adalah tombol untuk mengetik yang terdapat huruf alfabet, angka, dan tanda baca. Kemudian ada function key, yaitu tombol F1 sampai dengan F12 yang terletak di keyboard bagian atas untuk berfungsi secara khusus. Dan yang ketiga, ada numeric keypad, yaitu tombol khusus angka numerik, tombol operator aritmatika seperti perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Selanjutnya yaitu adalah ada scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Nah, cara kerja scanner ini adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh optical data reader dan mengirimkan ke komputer. Nah, tentunya scanner ini bisa hampir sama seperti fotokopi, yaitu mengirimkan data ke dalam komputer. Selanjutnya adalah barcode reader. Barcode reader adalah pemindaian optis yang mengubah kode bar menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Contohnya yaitu adalah kode bar dan informasi kode. Nah, untuk barcode reader ini banyak kita temui atau kita jumpai ketika kita sedang belanja di toko-toko besar. Biasanya kita ke kasir menyetorkan barang tersebut, kemudian kode barang tersebut dipindai atau di-scan menggunakan alat yang namanya barcode reader. Kemudian alat input lainnya yaitu joystick atau stick. Joystick digunakan untuk memainkan permainan game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar panah. Nah, tentunya untuk joystick atau stick ini anak-anak pasti sudah familiar dengan yang namanya stick. Kebanyakan digunakan untuk bermain PlayStation atau bermain game. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai perangkat input. Selanjutnya, jenis hardware yang selanjutnya adalah process device atau hardware pemproses. Apa itu pemproses? Yaitu perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Nah, apa saja yang menjadi kelompok process device? Hardware yang pertama yaitu ada prosesor atau CPU, kemudian ada RAM,
atau random access memory, kemudian ada ROM, read only memory, kemudian ada mainboard atau papan utama pada komputer. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu adalah CPU atau prosesor. CPU atau disebut juga Central Processing Unit adalah perangkat utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar. Nah, untuk prosesor ini sebagai pemrosesan utama. Ibarat kalau manusia ini adalah sebuah otaknya yang memproses secara keseluruhan dan membagi tugas-tugas secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. Saat data dari file di penyimpanan sekunder akan dimuat ke CPU untuk diolah, data tersebut akan dimuat di RAM agar dapat diproses lebih cepat. Itu adalah memori atau RAM. Selanjutnya yaitu adalah ada ROM atau read only memory. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Nah, apa itu firmware? Nah, firmware adalah program komputer yang menyediakan kontrol dari yang paling bawah hingga ke atas. Ibaratnya kalau firmware itu seperti program dasarnya dari perangkat lunak. Jadi kalau tidak ada firmware biasanya hardware ini juga tidak bisa berfungsi. Ibaratnya seperti komputer yang tidak ada sistem operasinya. Tuh. Nah, selanjutnya alat pemrosesan yaitu ada motherboard. Nah, motherboard ini adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan perangkat keras pada komputer. Motherboard digunakan sebagai tempat untuk memasang prosesor, memori, hard disk, dan komponen lainnya. Nah, motherboard ini yaitu adalah papan utama yang dari prosesor, kemudian ada memori atau RAM, ada hard disk, yaitu semua akan terhubung di motherboard tersebut, sehingga ini menjadi papan utama yang menghubungkan hampir seluruh perangkat keras. Nah, tadi beberapa penjelasan dari perangkat keras pemproses. Nah, selanjutnya yaitu ada output device atau perangkat keluaran. Nah, apa itu perangkat keluaran? Yaitu adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user atau pengguna. Nah, keterkaitan dari yang pertama tadi ada input, ada masukan, kemudian masukan tersebut diproses melalui perangkat keras proses. Setelah diproses, data akan ditampilkan. Nah, data akan ditampilkan bisa melalui beberapa hardware, yaitu ada monitor, kemudian ada proyektor, ada printer, dan ada speaker. Dari keempat inilah beberapa contoh dari perangkat keluaran. Yang pertama adalah layar monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolah data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang bisa digunakan seperti CRT, ada LCD, dan ada LED. Jadi untuk saat ini layar monitor sudah
banyak berkembang, banyak berubah, yang dulunya dari tabung sekarang menjadi sebuah flat atau LED. Yang kedua yaitu ada printer. Apa itu printer? Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Dan ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan, ada printer dot matrix, ada inkjet, laserjet, dan plotter. Nah, untuk printer ini sering kita jumpai juga di beberapa toko ada printer, kemudian di kantor-kantor biasanya juga ada. Nah, printer yang bisa digunakan untuk mencetak segambar ini biasanya ada printer yang inkjet, yaitu ada tinta, kemudian ada plotter, itu printer yang biasa digunakan untuk mencetak sebuah baliho atau spanduk, yaitu yang sangat besar sekali. Nah, selanjutnya adalah speaker. Nah, speaker untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, bacakan di film, dan efek suaranya. Nah, untuk speaker tentunya semua sudah mengetahui. Biasanya kalau kita punya mau memainkan musik, kita juga punya yang namanya headset ya, itu untuk dipasang di telinga, bisa kecil. Kemudian speaker yang ketika di rumah juga ada, jadi dia mengeluarkan suara. Selanjutnya yaitu ada proyektor. Nah, proyektor adalah perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Nah, biasanya proyektor ini digunakan untuk menampilkan tampilan yang lebih besar. Biasanya digunakan untuk menonton bersama. Nah, tadi dari ketiga input, output, proses. Nah, selanjutnya hardware yang terakhir yaitu adalah storage device atau penyimpanan. Nah, apa itu storage device? Yaitu perangkat hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik pada perangkat PC dan juga di luar PC, seperti video, foto, dokumen digital. Jadi penyimpanan di komputer itu ada, kemudian di luar dari komputer tersebut juga ada, yaitu sebagai hardware penyimpanan. Nah, apa saja contoh-contoh dari storage device? Yang pertama ada hard disk, yang kedua ada flash disk, yang ketiga ada SSD, kemudian ada kartu memori, kemudian ada CD atau DVD. Nah, hard disk atau HDD adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram. Saat ini kapasitas penyimpanan yang dapat disimpan hard disk bervariasi, dari ada yang 255 GB, kemudian ada yang 18 tera. Nah, data yang disimpan dalam cakram hard disk ini tidak akan hilang bahkan ketika tidak ada daya listrik. Nah, jadi walaupun komputer itu dalam keadaan mati, data tidak akan hilang, masih tersimpan dalam hard disk. Yang kedua ada SSD atau Solid State Drive. Perangkat penyimpan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. SSD tidak memiliki disk pemutar fisik atau head untuk baca tulis yang biasa digunakan pada HDD. Dibandingkan dengan drive elektronik, pada HDD, SSD biasanya lebih tahan terhadap guncangan fisik, beroperasi tanpa mengeluarkan suara, dan memiliki waktu akses yang lebih cepat, serta latensi atau kegelapan yang lebih rendah. Nah, untuk SSD ini biasanya lebih baik karena tidak ada piringan, kecepatannya pun juga lebih baik daripada yang HDD tadi. Selanjutnya yaitu ada flash disk atau flash drive, yaitu sebagai alat menyimpan data secara permanen yang portable. Flash drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Kapasitas menyimpan dalam USB yaitu bervariasi, mulai dari yang 8 GB, ada 256 GB, bahkan sampai 2 tera. Flash disk biasanya digunakan untuk menyimpan data, backup data,
dan untuk alat pemilih data. Nah, untuk flash disk ini bisa kita bawa kemana-mana karena ini adalah sebuah portable, dan harganya pun untuk saat ini juga tidak terlalu mahal, jadi bisa kita manfaatkan. Selanjutnya ada memory card. Memory card atau SD atau security digital berfungsi seperti layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada piranti portable seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Nah, untuk memory card ini kebanyakan terpasang pada HP, kemudian kamera digital. Di penyimpanan dia pakainya adalah memory card. Nah, itu tadi beberapa perangkat keras yang bisa kita jumpai atau bisa kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.